Nah, hubungan luar negeri itu tidak bisa serta-merta diputus semua oleh presiden. Presiden ketika membawa misi tertentu punya dua pilihan. Sebelum berangkat minta persetujuan parlemen untuk akan hal apa di sana yang mau disepakati, atau pulang lapor parlemen untuk menyepakati apa yang mereka sampaikan di luar. Tapi dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan presiden, nggak ada tuh cerita relasinya dengan parlemen karena dia memutuskan sendiri banyak hal. Dan itu menunjukkan memang rusaknya konsep demokrasi berdampak dengan berbagai relasi internasional Indonesia. Karena presiden main sendiri. Tidak hanya presiden, beliau itu kan menteri luar negeri juga kan di urusan-urusan tertentu. Di tengah berbagai dinamika politik internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia yang cukup dinamis dan warna-warni ya Mas Sofwan akhir-akhir ini. Pilihan diksinya bagus. Kalau untuk menjelaskan kontroversial. Kalau bahasanya Pak Menteri atau mungkin kalau setelah tayang sudah bekas menteri gitu ya. Aduh. Itu adalah dynamic resilience. Dynamic resilience, ketahanan yang dinamis. Jadi dinamis. Dinamis itu apa, kenapa dipilih? Ya karena pokoknya nggak stabil. Nah, itu namanya dinamis gitu. Nggak statis. Nggak statis ya. Oke, jadi mengikuti perkembangan. Iya. Dan ini juga berada di tengah-tengah dinamika politik domestik tentunya. Dan kita hari ini akan mengeksplor lebih lanjut keterkaitan antara kebijakan luar negeri Indonesia dengan dinamika yang terjadi di negeri kita sendiri. Tentunya akhir-akhir ini juga Pak Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pernyataan pers tahunannya di tahun ini juga menyatakan dengan sangat gamblang bahwa foreign policy begins at home, atau kebijakan luar negeri asal muasalnya dari rumah sendiri, dari tanah air kita sendiri, dari dinamika dan aspirasi yang seharusnya disampaikan oleh masyarakat dari dalam negeri untuk politik internasional. Tapi apakah demikian? Yang kita lihat akhir-akhir ini, kebijakan luar negeri Indonesia merupakan buah dari aspirasi masyarakat sepenuhnya, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sepertinya hadir juga di dalam policy making. Nah, kita sekarang menghadirkan salah satu pakar terkemuka dari Universitas Andalas, pengajar hukum tata negara, Mas Ferry Amsari. Terima kasih sudah hadir di podcast Bebas Aktif hari ini, dan tentunya bersama Mas Sofwan Albana. Halo. Oke, nah siapa dulu nih yang akan mulai? Kalau di tengah-tengah anak-anak internasional ya beda tipis lah, nasional internasional beda satu kata aja Mas. Tapi di antara kita bertiga nama beliau yang agak kampungan ya. Wah, kita agak barat, agak modern. Gimana penjelasannya? Saya ingin mendapatkan penjelasan. Menghindar. Tadi katanya namanya Barat, apa? Very I'm sorry katanya. Saya pernah ketemu profesor saya, terus dengan sombongnya saya bilang, setelah kita berkenalan, Anda tidak akan mungkin melupakan nama saya lagi. Dia bilang, oh kenapa? Karena very I'm sorry. Tapi meskipun namanya very I'm sorry, tapi Mas Ferry ini adalah orang yang tidak mau I'm sorry kepada kekuasaan. Gitu. Ampun. Konsisten terus Mas ya, menghantam, meskipun dihantam. Dinamik apa tadi istilahnya? Dynamic resilience. Bertahan terus di tengah dinamika, begitu. Aduh, ya kurang lebih cuman mengungkapkan apa yang saya pahami. Soal apakah itu konsisten atau tidak kan orang lain yang lihat kan ya. Jadi gini kan, jadi biasanya kan kita ngobrolin isu-isu internasional ya, makanya namanya podcastnya aja bebas aktif gitu ya. Tapi akhir-akhir ini ya diskusi-diskusi di ruang podcast ini jadi agak memunculkan frustasi nih. Soalnya banyak hal yang kemudian menjadi tidak terjelaskan gitu ya. Tiba-tiba ada keputusan ini, tiba-tiba ada keputusan itu gitu ya, yang kemudian penjelasannya kepada publik, bahkan cara kita mencoba memahami kenapa keputusan ini diambil, apa untungnya, apa kalkulasinya, itu kadang-kadang sulit sekali kita pahami gitu ya. Misalnya dulu pertama kali kunjungan luar negeri gitu ya, Pak Presiden Prabowo itu langsung pas di Tiongkok langsung sepakat
dan ada satu pernyataan yang sangat kontroversial karena menyepakati soal joint development gitu ya dengan Tiongkok di area yang disebut overlapping claims. Ini kan menimbulkan masalah dan kebingungan karena selama bertahun-tahun Indonesia itu punya sikap yang jelas berkaitan dengan Laut Natuna Utara kan, tidak mengakui Nine Dash Line, tidak mengakui bahwa ada overlapping claims gitu. Tiba-tiba tidak hanya semacam mengindikasikan mengakui ada overlapping claims, tapi juga mau joint development di situ gitu kan. Ini kan kemudian bikin tetangga-tetangga kita seperti Malaysia, Vietnam, Filipina terutama yang punya masalah dengan Tiongkok jadi bertanya-tanya ini apa maksudnya Indonesia gitu kan. Terus di dalam negeri juga memunculkan banyak pertanyaan. Tapi itu juga kemudian sulit dijelaskan. Kenapa sih tiba-tiba ada yang seperti itu? Belum kemudian itu baru sama Tiongkok, sama Amerika Serikat. Tiba-tiba pas Donald Trump ngancem gitu ya, tiba-tiba ada respon dari Indonesia itu sangat reaksioner, langsung nawarin, oke, kita ikut, bahkan kita mau ngasih bonus nih, beli Boeing, beli energi dari Amerika Serikat dan seterusnya gitu ya. Ya nggak masuk akal, yang akhirnya malah ditambah lagi gitu ya. Udah kita menawarkan beragam konsesi itu belum cukup dilihat sama Amerika Serikat gitu kan, karena kalau kita kelihatan lemah kan justru diperes gitu ya sama Donald Trump. Akhirnya kemarin kan malah disuruh beli kapal selam segala sama drone segala gitu ya, untuk kemudian digunakan di Laut Tiongkok Selatan untuk memata-matai Tiongkok. Ini kan kelihatan jadi kontradiktif satu sama lain. Di satu sisi yeser sama Donald Trump, di sisi lain yeser sama Xi Jinping. Tapi dua-duanya nggak bisa ketemu. Belum tiba-tiba muncul yang kemarin Board of Peace, gitu kan? Kemarin penanggulangan bencana butuh 20 triliun nggak mau keluar karena negara nggak punya duit gitu, penanggulangannya lambat gitu. Sampai sekarang rakyatnya masih banyak berjuang sendiri, mandiri gitu ya. Tapi buat Board of Peace yang juga kira-kira mendekati lah angkanya 20 triliun kan, sebenarnya cuma sekitar 16,9 triliun gitu ya. Kalau dolar naik kan tambah naik lagi Pak. Itu tanpa basa-basi langsung ikut dan langsung naruh ya. Kenapa? Karena ini bukti kita setara dengan yang lain dan kita diakui setara dengan yang lain. Jadi ada banyak hal tough guy. Kita kan kemudian jadi bertanya-tanya gitu ya, bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan kebijakan di Indonesia, dan bagaimana kemudian kalau para ahli kan banyak mulai menyebut bahwa ada erosi demokrasi, ada democratic backsliding yang terjadi di Indonesia. Jadi kita kemudian pengen ngobrolin nih kira-kira gimana sih situasi demokrasi di Indonesia, dan bagaimana situasi demokrasi di Indonesia itu kemudian berdampak pada politik luar negeri gitu. Jadi hari ini bebas aktif pinggir jurang. Gitu kita agak ada tambahan walaupun sebenarnya anak HI ini anak-anak politik yang kurang punya nyali sebenarnya kan sih. Katanya gitu. Wah, kenapa tuh Mas? Kalau dilihat ceritanya, kan diplomat ya. Kalau dilihat ceritanya, historisnya gitu ya. Ya, diplomat itu ada bahasa Minangnya. Oh, apa tuh Mas? Diplomat Minang tuh selalu berpikir kalau dia tegang, dia menjulur-julur. Kalau dia kendor, berdenting-denting. Oh, apa itu? Kan kalau itu sifat diplomat. Kalau keras nggak boleh terlalu keras, harus menjulur-julur ya, agak kendor kan. Kalau kendor dia malah berdenting-denting. Mana ada yang kendor berdenting-denting? Jadi menyesuaikan. menyesuaikan. Nah, dynamic resilience tadi itu. Nah, tapi ini bukan hukum adat Minangkabau ya. Anekdotal aja deh. Dulu Prof. Juwono Sudarsono itu cerita kenapa kemudian geser dari politik. Kan kalau dulu masuk UI itu nggak langsung ke jurusan yang spesifik kan. Baru kemudian nanti ada pilihan spesifik. Jadi konon juga karena saya juga tidak mendengar langsung dari beliau, tapi dari senior bahwa kalau beliau pernah ngomong gini, kalau kamu belajar politik ya dan kemudian aktif di politik, menulis atau mengkritik politik, maka kamu akan diinjak kopral. Tapi kalau kamu belajar politik internasional dan kemudian mempelajari politik internasional, kamu akan temenan sama jenderal. Nah, katanya gitu. Jadi
Makanya kemudian Pandai betul promonya. makanya tadi saya bilang anak-anak politik lebih berani karena siap diinjak kopral tadi gitu ya. Oh gitu. Tapi anyway, Saya nggak ikutan ya yang itu ya, anak-anak politik. bukan. Tapi saudara teman kita. Teman. Dan justru ini salut gitu ya. Nah, karena itu hari ini kita Ya. sengaja mengundang gitu ya orang yang kayaknya nyalinya nggak habis-habis gitu ya. Aduh, saya Kendor-kendornya ini. Saya penakut. Ada kendor-kendornya gitu ya. Dan untuk kemudian membicarakan sebenarnya apa yang terjadi sih dengan demokrasi kita, dan nanti kita ngobrol bagaimana kondisi demokrasi kita itu kemudian berdampak pada pembuatan kebijakan dan khususnya kebijakan luar negeri. Persis. Gimana udah? Ya itu Jadi kondisi demokrasi kita tuh kayak apa nih? dampaknya soal demokrasi dan hubungan internasional luas ya. Satu, ketika kita bicara kerusakan demokrasi di dalam, itu akan berdampak dengan kebijakan luar negeri dan relasi luar negeri kita, bisa terlihat dari komposisi parlemen dan eksekutifnya. Tugas parlemen itu kan mengoreksi jalannya eksekutif. Nah, sayangnya karena terlalu menunggal ya dalam satu koalisi besar, akhirnya langkah-langkah presiden termasuk langkah internasionalnya tidak ada yang koreksi. Ya. Padahal tugas presiden itu kalau di kajian hukum tata negara di 5 cabang: eksekutif, legislatif, yudikatif, pertahanan keamanan, dan hubungan luar negeri. Nah, hubungan luar negeri itu tidak bisa serta-merta diputus semua oleh presiden. Kan teman-teman internasional paham ya, politik internasional paham bahwa presiden ketika membawa misi tertentu punya 2 pilihan. Sebelum berangkat minta persetujuan parlemen untuk akan hal apa di sana yang mau disepakati, atau pulang lapor parlemen untuk menyepakati apa yang mereka sampaikan di luar. Tapi dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan presiden, nggak ada tuh cerita relasinya dengan parlemen karena dia memutuskan sendiri banyak hal. Dan itu menunjukkan memang rusaknya konsep demokrasi berdampak dengan berbagai relasi internasional Indonesia. Karena presiden main sendiri. Tidak hanya presiden, beliau itu kan menteri luar negeri juga kan di urusan-urusan tertentu. Kayaknya senang sekali ke luar negeri ya. Ya, tahun kemarin 1 tahun pertama itu 36 kali ke luar negeri kalau saya tidak salah. Artinya hampir 3 kali dalam sebulan ke luar negeri. Terlalu banyak untuk seorang presiden untuk ke luar negeri. Ya, tapi mumpung jadi presiden kan. Pesawatnya gratis ya. Nah itu bagi saya dan orang yang mengkaji hukum tata negara, ini gara-gara rusaknya relasi itu. Harusnya tertata tuh. Nah, supaya ada ruang koreksi. Ada berbagai kebijakan Indonesia di ruang internasional yang menurut saya bahaya untuk keindonesiaan kita. Barusan kita menyampaikan kita sudah berpihak ke blok tertentu. Khusus untuk isu Gaza ya. Board of Peace ya. Board of Peace. Dan bagi saya itu mengkhianati apa yang disampaikan oleh founding fathers and mothers kita. Mereka menggagas itu untuk cerita ini ilmunya dari beliau juga, untuk meletakkan bahwa kita ini negara baru yang punya posisi tawar berbeda dengan 2 kutub blok itu. Bagi saya terlihat sekali ya, bahkan kalau saya dan teman-teman menelusuri berbagai kebijakan dari era Pak Jokowi yang melibatkan presiden sekarang, karena beliau Menteri Pertahanan. Jadi bukan hanya dari yang sekarang. Dari sekarang, dari presiden pun. karena ada Pak Prabowo di sana Menteri Pertahanan kan. Relasi internasional itu sudah masuk ke ruang yang tidak sehat menurut saya. Bukan Indonesia. Indonesia enggak begitu dalam jejaring internasionalnya. Nah, satu contoh yang menurut saya mengkhawatirkan tidak hanya di urusan Israel dan Palestina, tapi urusan dengan kawasan Asia Tenggara. Misalnya di isu perdagangan senjata di Myanmar misalnya.
Indonesia terlibat dari era Pak Presiden Jokowi, ada Pak Prabowo di dalamnya karena bisnis itu dijalankan oleh 4 kementerian seingat saya, Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perdagangan. Indonesia menjual senjata ke daerah konflik. Tidak hanya Myanmar sih sebenarnya, tapi yang mengkhawatirkan di Myanmar karena ada pembantaian. Iya. Nah, Indonesia memproduksi peluru tuh di daerah-daerah konflik ke Myanmar. Ke junta atau ke Dulu G2G. Oh, berarti ke Sampai junta, muncul resolusi PBB karena ada junta. Nah, sebelum junta terlaksana, Indonesia tuh kurang lebih menjual peluru 400 juta peluru. Artinya, peluru yang dipakai junta untuk bunuhin orang itu ada pelurunya dari adalah Indonesia. dari Indonesia. Dari Pindad Indonesia. Oh, wow. Nah, menjelang berakhir presiden sebelumnya, presiden tuh menginginkan PT Pindad, di dalamnya tentu ada Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo waktu itu menterinya, menginginkan Pak Jokowi ya, ingin agar Indonesia itu jadi negara dengan industri alat pertahanan 100 terbesar di dunia. Nah, kalau 100 nggak susah-susah amat kan, negara kan cuma ada 190 ya. Iya, karena Indonesia susahnya adalah penjualannya. Nyari marketnya. Nyari marketnya. Indonesia bukan di market senjata canggih. Ya, kalau cara Amerika Serikat kan bikin konflik terus jualan senjata gitu. Kalau Amerika kan senjatanya canggih, Israel canggih ya. Indonesia peluru. Kenapa peluru salah satunya? Karena ketika konflik kan yang dibutuhkan peluru. Iya. Karena yang terbuang kan. Dan negara yang memproduksi senjata canggih kan tidak memproduksi peluru dalam jumlah banyak. Karena mereka maunya alat canggih alatnya. Peluru ya kita yang buat. Nah, itu G2G awalnya, tapi setelah junta terjadi resolusi PBB yang melarang kemudian negara-negara menjual senjatanya ke negara konflik. Nah, itu yang kita pertanyakan, kok Indonesia kehilangan jiwa Indonesianya ya dalam ruang Asia ya. Bahkan dunia sekarang masuk ke isu Israel itu. Kenapa mereka berpihak? Oh, ternyata ada kepentingan bisnisnya, ada jualan senjatanya gitu ya. Nah, di resolusi PBB kan melarang Indonesia tuh. Diubah strateginya, dibuat pihak ketiga, perusahaan pihak ketiga yang anggotanya banyak partai tertentu ya. Berjualan dengan pihak ketiga raya juga. Kurang lebih. Katanya saya yang berani, ternyata dia yang berani. Pantang dipancing ya. Harus digituin. Dan menjual ke pihak ketiga yang nama perusahaannya True North. Yang dimiliki oleh anak dari Menteri Keuangan junta. Nah, satu ketika kita menghasilkan penelitian, kita sampaikan Indonesia bukan Indonesia lagi nih di kawasan Asia. Terus dijawab oleh pemerintah, oh enggak, kami tidak lagi menjual senjata ke negara konflik termasuk Myanmar. Kecuali kami nggak tahu ya pihak ketiga katanya. Pihak ketiga menjualnya lagi. Kami nggak mau tahu. Ini salahnya pernyataan karena menurut treaty yang berkaitan dengan perdagangan senjata internasional ada kewajiban negara mengetahui senjata atau bisnisnya itu akan berkaitan dengan negara konflik atau tidak. Jadi mereka salah ngomong, padahal ada kewajiban kita tahu. Dan itu ternyata Indonesia cuman main terlihat seolah-olah cinta perdamaian di Myanmar. Faktanya Indonesia ikut mencari keuntungan dalam keributan itu. Dan bisa terjadi dengan lancar karena tidak ada tadi mekanisme checks and balances. Tidak ada karena parlemen nggak bisa mengendalikan pemerintah. Satu koalisi tunggal kan yang sangat powerful. Nah, ini yang udah Ferry bilang cukup menarik juga karena berkaitan sama tren yang terjadi di banyak negara. Karena akhir-akhir ini sepertinya kebijakan luar negeri makin lama makin bersifat personalistik. Termasuk di tentunya negara-negara yang otokratik seperti China dan Rusia, tapi juga akhir-akhir ini negara yang katanya demokratis, katanya liberal seperti Amerika Serikat juga mengalami tren yang sama. Nah, menurut Uda, apakah inilah yang terjadi di Indonesia? Menurutku dirimu belum nonton Dirty Food 3.
Masuk. Oke. Karena di film itu kami menceritakan bahwa ini bukan soal relasi, kan beliau nyinggung itu ya, berpihak ke mana. Ini soal bicara kepentingan saja. Tabiat mereka tuh sama. Iya. Mau menyatakan negaranya liberal, mau komunis, mau apa, bisnis semua isi kepalanya dan mempertahankan kekuasaan. Kan kita bisa lihat ya, tabiat mereka itu brutal semua tuh. Nggak ada pemimpin yang merepresentasikan nilai demokratis dalam pertemuan di Cina. Juga tidak ada yang demokratis dalam pertemuan negara-negara BRICS, apalagi dengan sekutu Amerika sekarang. Nah itu yang kita ceritakan, ini bicara sebenarnya kepentingan bisnis saja, saling melindungi satu sama lain. Itu juga yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ke sini ke Cina, besok ke Amerika, dua-duanya dua kutub yang berbeda, bicara kepentingan saja. Iya, iya. Tadi yang menarik sebenarnya kan Mas udah Ferry bilang ya tentang tidak adanya checks and balances. Ini kalau di kajian hubungan internasional kan sebenarnya memang ada berbagai literatur sebenarnya yang bicara tentang kaitan antara politik domestik dan politik luar negeri ya, dan bagaimana demokrasi itu adalah faktor yang penting. Salah satu teori yang paling terkenal itu kan teori democratic peace ya, teori perdamaian demokratik yang bilang bahwa salah satu pilar ya yang kemudian bisa menopang terwujudnya perdamaian dunia adalah ketika negara-negara itu menganut demokrasi kan. Secara spesifik ya, yang Diadik mengatakan bahwa teori perdamaian demokratik ini kan mengatakan bahwa antara negara yang demokratis tidak akan menyerang negara demokratis yang lainnya. Tapi kalau ada juga yang klaimnya lebih besar bahwa ya demokrasi itu secara inheren membuat karakteristik si negara itu lebih pasifis. Kenapa gitu? Kalau penjelasannya kan ada penjelasan yang beragam kan, penjelasan yang sifatnya kelembagaan, institusional. Ini persis seperti tadi. Karena ketika sistem negaranya itu demokratik, maka ada mekanisme kontrol terhadap keputusan dari eksekutif yang membuat kebijakan-kebijakan luar negeri yang merugikan publik yang besar. Seperti perang. Perang itu kan pasti merugikan publik karena pasti banyak yang mati, pasti ada banyak sumber daya yang digunakan, dan yang untung kan nggak banyak. Yang untung kan paling elit-elitnya gitu ya. Sehingga selalu kemudian sulit untuk membuat keputusan itu ketika mekanismenya demokratik gitu ya. Nah, ini argumen dari democratic peace theory. Walaupun kemudian nanti ada yang bilang ya di banyak kasus kan justru ketika ternyata bisa juga loh ketika negara yang demokratik malah rakyatnya yang menghendaki perang dan malah kemudian terjadi perang. Tapi tadi menurut saya argumen checks and balances tadi kemudian menarik karena sebenarnya muncul juga di banyak variasi teori HI. Kalau kita lihat yang lebih tua lagi di tradisi liberal kan bagaimana demokrasi kan memang bagian pilar yang penting dari three articles-nya Perpetual Peace ya dari Immanuel Kant gitu ya. Jadi kan ada yang disebut sebagai universal hospitality yang diterjemahkan dalam free market ya, kemudian diterjemahkan dalam institusi internasional, dan kemudian satu lagi adalah demokrasi tadi kan. Bagaimana konstitusi negara-negara itu adalah republik. Konstitusi republik itu ya demokratis ya, dengan logika yang demikian gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bicara demokrasi itu bicara politik luar negeri juga sebenarnya nggak lepas dari dulu dari bicara demokrasi gitu ya. Nah, karena itu kayaknya penting juga nih buat para pengamat politik luar negeri untuk mengetahui ini kondisi demokrasi kita ini sekarang kayak apa udah. Relasi itu Mas diceritakan dalam perspektif anak-anak hukum tata negara, diceritakan oleh Kelsen ya. Kelsenian lah Pak Hans Kelsen. Dia cerita di bukunya soal hukum tata negara, relasinya dengan hukum internasional dan lain-lain. Nah, hukum internasional itu persis seperti yang mungkin Donald Trump sampaikan belakangan. Dia tidak akan punya kekuatan apapun tanpa niat baik.
Itu yang diperlihatkan oleh Donald Trump. Begitu ada niat buruk berubah tuh. Iya. Nggak ada quote and quote ya, hampir bisa dikatakan tidak ada fungsinya hukum internasional. Atau seakan-akan Iya, hukumnya nggak ada. Kan dia mengatakan saya keluar dari hukum internasional ini, keluar dari lembaga-lembaga internasional, tidak berlaku etika hukum internasional bagi saya. Iya. Bayangkan tuh satu orang yang sangat powerful kemudian merusak. Karena di hukum internasional ini saling menjaga. Ya. Nah, gimana kemudian negara-negara ini saling menjaga kalau kemudian ada lembaga penyeimbangnya di dalam negeri? Nah, di Amerika itu tidak terjadi juga. Iya. Sehebat apapun House dan Senatnya, itu tidak banyak yang betul-betul menyuarakan penentangan terhadap kebijakan Donald Trump. Iya. Persis sama apa yang terjadi di Indonesia. Anggota parlemen mana yang kemudian mempertanyakan board office? Anggota parlemen mana yang menanyakan kejadian di Rohingya? Iya. Anggota parlemen mana yang kemudian mempertanyakan kok presiden sering keluar negeri tapi tidak punya dampak apapun bagi kebijakan negara? Jadi bagi saya banyak persoalan hukum tata negara pasti mempengaruhi hukum internasional. Hukum internasional itu hanya bisa jadi kuat disertai niat baik politik. Iya. Iya. Niat baik politik butuh pengawasan. Orang konsepnya kan power tends to corrupt absolute, Iya. power corrupt absolutely. Lord Acton. Lord Acton Nah, itu. saya masih belajar pengantar politik juga. Ya, itu kan orang ya kalau sudah memang kekuasaan potensial menyimpang. Kalau absolut pasti menyimpang kan. Iya. Nah, coba bayangkan parlemen anggotanya semua kekuasaan ada di dia. Besok-besok MK dan Mahkamah Agung dikendalikan. Ya pasti menyimpang. Iya. Nah, Iya. udah Ferry kan Contoh karena beliau tadi sederhana tuh bentuk penyimpangan. Untuk urusan rakyat Indonesia nggak ada duitnya. Untuk urusan luar negeri ada duitnya, itu bentuk penyimpangan Iya, paling. kemarin itu menarik loh kan ngomong soal kontrol parlemen atau kontrol DPR ini kan. Kalau menurut Mas Gihik ya, Prof. Hikmahanto Juwono, Hikmahanto Juwana ya, kemarin kan beliau bikin tulisan tuh setelah board of peace ya, dan menurut Prof. Gihik, beliau menyampaikan bahwa loh, ini karena BOP ini membuat norma hukum internasional baru, makanya dia adalah perjanjian internasional baru dengan konsekuensi besar. Seharusnya ada proses ratifikasi, jadi nggak bisa langsung nyelonong masuk. Harusnya ada proses dengan dua model itu kan. Betul, harus masuk dulu ke DPR dulu dong, diproses dan diperdebatkan gitu. Tapi luar biasa sekali bahwa bahkan tidak ada satupun anggota DPR gitu ya yang kemudian nanya gitu. Nggak harus langsung menentang, tapi minimal prosedurnya diikuti gitu ya. Ya, Gitu. jadi kan terkait dengan aktivitas internasional ya, apapun itu, ada ada 3 produknya ketika presiden muncul. Satu dalam bentuk undang-undang, ratifikasi. Kedua dalam bentuk peraturan presiden. Ketiga dalam bentuk keputusan presiden. Dari mana kita tahu bedanya sesuatu tindakan itu yang membutuhkan undang-undang, mana yang peraturan presiden, mana yang kebijakan? Sederhananya, kalau berkaitan dengan urusan negara sebagai kepala pemerintahan, dia harus datang atau sebelum pergi bertemu DPR untuk memastikan ini akan jadi undang-undang atau tidak jadi undang-undang. Kalau urusan government to government, bisnis misalnya, segala macam, itu bisa peraturan presiden. Nah, kalau lebih kecil dari itu, bisa dalam bentuk keputusan presiden. Mengirim pasukan perdamaian, itu bisa keputusan. Nah, yang kemarin ada 16,9 triliun. Ada negara-negara, ada konflik di antara relasi itu. Ya sewajarnya itu dalam bentuk undang-undang. Levelnya undang-undang. Levelnya udah. Jadi presiden tidak boleh memutuskan sendiri yang begituan. Nah, pilihannya untuk ratifikasi sebelum berangkat dia ngomong dulu, bro, saya mau pergi ke Davos nih. Kemungkinan Bro Donald akan ngajak ke BOP. Bro Donald. Gimana? Setuju apa enggak? Nah, atau pilihannya setelah pertemuan dia akan balik. Saya belum bisa menjanjikan apapun, saya harus pulang dulu, tanya parlemen saya. Nah, kemarin itu terlihat presiden itu sangat powerful.
Sampai hari ini tidak ada. Proses BOP itu bahkan dahsyatnya akan dalam bentuk APBN. Dalam APBN artinya ada undang-undang di dalamnya. Oh, itu poin menarik ya. Kalau APBN berarti harus Harus ada undang-undang. Nah, kalau undang-undang ya kemudian harus bicara dengan parlemen. Uang nih harus ada. Dalam undang-undang itu ada hal yang baru yang sangat menarik, namanya Regulatory Impact Assessment. Asesmen yang melihat dampak dari berlakunya sebuah peraturan baru. Pendekatannya ekonomi itu. Nah, akan dijelaskan. Ini kita mau masuk BOP, bayar. Bahasanya bukan uang pendaftaran, uang partisipasi ya, sama aja sebenarnya. Tapi karena kita kan rakyat, kita bodoh-bodoh ya, kita bodoh-bodoh juga nih. Dianggaplah berbeda lah gitu ya. Tetapi perspektifnya ya mereka harus sampaikan ke parlemen. Jadi harus jelas tuh uang ini untuk kalau apa, dihitung RIA-nya Regulatory Impact Assessment, kita punya uang nggak, mampu nggak, berdampak positif nggak untuk ekonomi kita, untuk publik kita, diukur semua tuh. Nah tiba-tiba datang pergi ke Davos, tough guy. Oke, gabung, kata Bro Donald langsung. Nah ini banyak hal yang perlu dipahami. Saya pikir memang harus juga ada yang meneliti ya. Ini proses cepat begini terencana, terukur, atau tengah jalan, atau ketika sampai kena plok langsung. Iya. Karena nggak ada pembicaraan soal tiba-tiba itu ya, kan. Dan itu sangat jauh dari gagasan kita soal Palestina. Kita tuh selalu bersama Palestina. Nggak ada presiden yang tidak bersama Palestina dari dulu tradisinya. Nah, tiba-tiba ada presiden yang tiba-tiba ngomong kita harus menjamin keamanannya Israel. Masa ada jaminan terhadap penjajah kan? Iya. Indonesia boleh merdeka, tapi jaminan terhadap Belanda kan nggak mungkin kan ya? Iya. Nah, itu perspektif kita dari dulu, karena konstitusi kita bilang begitu, mewujudkan perdamaian dunia. Nggak tanggung-tanggung, pakai abadi lagi. Jadi kalau dilihat motif itu sangat Israel betul. Israel dan Amerika sudah menggagas untuk membentuk lokasi pariwisata baru di Gaza kan? Dengan surveillance. Jadi yang mau dibangun di Rafah itu katanya kan semua warganya harus diidentifikasi biometrik. Jadi semua yang ada di situ itu dipantau secara digital melalui teknologi surveillance. Jadi oleh aparatur Israel. Oleh Israel. Jadi dibangunin kota, tapi lu kayak apa ya? Ya kayak tahanan gitu. Dan bayangkan Presiden Mas Sofwan ini sama sekali tidak ngomong ketika Netanyahu pidato, Mas, bahwa tidak ada negara Palestina. Merespon nggak ada interupsi aja ya, nggak ada interupsi nggak ada. Harusnya beliau akan mengeluarkan pernyataan. Kan pernyataan awalnya begini. Ya kalau tough guy kan harusnya protes ya. Tough guy. Bro Donald gitu ya. Dia tidak merespon ucapannya di awal, merespon pidato Netanyahu. Dia kan bilang tidak ada perdamaian tanpa jaminan keamanan bagi Israel. Begitu Israel ngomong tidak ada negara Palestina, dia bilang, oh nggak bisa. Perdamaian hanya bisa wujud kalau Anda mengakui negara Palestina. Itu baru non-blok. Ini sama sekali nggak ngomong. Mungkin sedang begini-begini ya. Tapi bagi saya itu memperlihatkan sikap internasional Indonesia sudah jauh dari cerita keindonesiaan kita. Kalau nggak ada Palestina kita nggak merdeka, bro. Salah satu pihak yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Muhammad Ali Tahir itu dulu menyumbang uang untuk apa ya? Untuk kantor perjuangan kemerdekaan Indonesia di Mesir. Kemudian memungkinkan itu ya apa? Diplomatik kemana-mana kan? Kemerdekaan. Abu Salim bisa liar begitu kemana-mana. Diplomasinya. Mencari pengakuan ke negara-negara. Dasar tidak berterima kasih. Tapi dengan pengetahuan seperti itu pasti rekan-rekan anggota parlemen kita mengetahui dong, pasti mereka punya hak untuk seenggaknya mempertanyakan. Tergantung dong, anggotanya kan binaannya siapa. Secara kelembagaan dulu Mas, secara kelembagaan kan pasti mengetahui legislatif punya hak untuk mempertanyakan kepada eksekutif mengenai keputusan yang diambil. Lalu
Tapi Anda going on sangat di situ. berpikir positif pada Kita harus optimis. Kalau yang bukan optimis mungkin Iya. gimana Mas? Iya, karena kerusakan demokrasi itu, kan demokrasi itu harusnya satu di pemerintah, satu tukang awas, oposisi. Nah, oposisinya sudah nggak ada atau dimatikan. Penyeimbang katanya. Penyeimbang kan harus ada tuh. Kalau ada yang mengatakan wah oposisi itu khas negara parlemen, itu peristilahannya, konsepnya tetap ada di mana-mana gitu ya. Nggak ada negara yang tidak ada oposisinya untuk mengontrol kebijakan negara. Nah sekarang tidak ada. Coba lihat, bahkan partai-partai Islam pun di parlemen tidak protes sikap presiden. Iya. Ini dampak buruk dirusaknya sistem demokrasi bagi kebijakan internasional kita. Kalau dulu bisa habis tuh, partai Islam akan teriak-teriak. Iya. Sekarang satu-satunya yang mempertanyakan itu kan baru MUI itu. Iya. Iya. Kita tunggulah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kalau saya dan teman-teman berpikir ya konsep keislaman harus kemudian wujud di organisasi-organisasi Islam. Iya. Kan katanya ibarat satu tubuh kan. Iya. Kalau satu disakiti, sakit yang lain. Iya. Ini sudah mau berdiri pemukiman real estate-nya Kusner, belum apa-apa omongan ulama-ulama kita. Yang komika mau dipenjarakan. Yang beginian diam saja gitu kan. Nah ini poin menarik. Jangan karena cek-cek dong. aku ingat beberapa tahun lalu, tahun 2007 kalau nggak salah Mas Sofwan, kalau misalkan ingat ya, kita pernah mendukung salah satu resolusi di PBB yang intinya adalah menyangsi Iran karena waktu itu ada program nuklir. Kemudian partai-partai yang berhaluan Islam di DPR tuh mempertanyakan kepada Menteri Luar Negeri, kenapa kita melakukan ini? Pertimbangannya apa? Atas dasar apa? Ya mungkin atas pertimbangan ideologis dari partai-partai ini mereka speak up juga di parlemen. Nah, kenapa itu nggak terjadi sekarang? Nah itu karena kerusakan demokrasi itu, pemilu kita menghasilkan demokrasi palsu. Sehingga kemudian pemerintah berjalan solo karir kemana-mana kan. Mereka tidak Solo karir itu maksudnya karirnya dikendalikan Solo. Enggak, saya cuma mantap. Bola lambung tadi itu ya. Disambut dengan baik. Ya begitulah ya. Dalam artian dengan sifat Acton tadi, prinsip Acton itu, kalau kemudian terlalu dominan kekuasaannya yang menyimpang. Nah inilah yang terjadi. Pulang tidak pidato, padahal itu urusan negara. Kan dia harusnya pidato di DPR misalnya. Saya pulang begini-begini kebijakan. Ini sensitif bagi negara saya. Kalian semua harus tahu dan saya mohon persetujuan. Ini nggak ada, pulang aja gitu ya. Seenggaknya formalitas juga nggak ada. Ya, nggak ada. Bahkan saya merasa memang misi diplomatik kita sudah berubah. Menjadi apa? Itu yang non-blok menjadi pakai blok-blok di mana-mana gitu ya. Kalau saya bercanda dengan Mas Sofwan kemarin, ini politik diplomasi dua kaki. Ini bukan hanya dua kaki, ini berkaki-kaki. Kaki seribu. Kaki seribu. Dan yang menarik sebenarnya kalau tadi bicara soal kontrol parlemen, politik luar negeri bebas aktif itu kan hasil dari kontrol parlemen sebenarnya kan. Pidato mendayung di antara dua karangnya Hatta itu kan sebenarnya adalah respon terhadap perdebatan di parlemen. Jadi pada waktu itu Indonesia kemudian karena situasi agresi militer yang berat kan akhirnya mau duduk di perjanjian Renville gitu ya. Jadi perjanjian Renville awalnya waktu itu yang memimpin masih dipimpin pemerintahan oleh Amir Syarifuddin kan. Di kabinet parlementer ya. Ya di Renville, setelah itu turun kemudian Hatta kan yang naik. Nah tapi kemudian kelompok-kelompok kiri gitu ya itu kemudian memprotes ini. Nah debat panjang lah di situ. Kenapa? Karena kenapa sepakat perjanjian di kapalnya Amerika Serikat lagi gitu kan, nggak imbang. Kita kan kalau kita memang mau anti imperialis harusnya kita berpihak pada front anti imperialis. Siapa itu? Ya bareng sama Soviet lah gitu kira-kira begitu kan. Lalu berdebatlah di situ. Hatta kemudian membuat pidatonya yang legendaris itu soal mendayung di antara dua karang yang kemudian memunculkan konsep politik luar negeri bebas aktif gitu. Jadi dengan adanya perdebatan itu muncullah hasil dan kebijakan luar negeri yang kemudian berkualitas gitu ya. Kalau nggak ada perdebatannya ya tadi akhirnya kemudian kadang-kadang tergantung moodnya si pembuat
keputusan tadi gitu. Dan ini Tapi adalah pidato sesuatu Pak yang Presiden berbahaya. juga begitu, Mas Afan. Yang mana? Gimana? Mendayung di antara dua karang. Waktu Bahwa perlu diketahui negara saya memang rakyatnya miskin-miskin. Ini karang pertama nih. Tapi bahagia nih karang kedua. di antara kemiskinan dan kebahagiaan. Tadi politik luar negeri ya, di antara dua kutub blok, Indonesia harus bisa melaju ya. Nah ini dia dengan bangganya pidato politik dua karang dia. Antara kemiskinan dan kebahagiaan, dua karang yang berbeda. Iya, dan disebut dalam satu ini ya, satu Tarikan tarikan nafas yang nafas. sama. Tarikan nafas yang sama. Iya. Itu ya pidato di panggung internasional itu memperlihatkan wajah Indonesia sesungguhnya. Iya. Apa yang pidato yang Prabowonomics? Iya, Prabowonomics yang menjelaskan bahwa memang dia hanya menunjukkan sesuatu yang mustahil di dunia luar. Hari ini saya lihat ada pemberitaan yang menarik soal pidato itu. Kan Prabowo menawarkan soal teknologi, tapi tidak satupun investor yang mau kan datang ke Indonesia. Jadi apapun Belum, itu masih antre. Kan masih antre dulu di IKN kan katanya investor antre di IKN. Kan Ini belum yang namanya selesai, jadi masih antre dulu. optimis itu ya. Jadi masih nunggu giliran tuh. Ya kita doakan. Ya amin deh. tapi itu yang menjelaskan bagaimana mungkin orang bisa tertarik dengan Indonesia kalau dia sendiri mengungkapkan kebobrokan Indonesia. Sudah miskin, hanya kebahagiaan. Kalau bahagia dan miskin tentu tidak butuh teknologi. Karena teknologi merusak kebahagiaan. Nah, cara Prabowo yang nyeleneh begitu bagi saya tidak akan menempatkan Indonesia dalam panggung berwibawa secara internasional. Indonesia cuma alat saja. Ya dipakai orang-orang model-model Donald Trump itu untuk segala kepentingannya. Bahkan saya melihat jangan-jangan ada kepentingan bisnis di ruang internasional itu yang hendak dinikmati pemerintahan Prabowo tanpa bicara dengan rakyat Indonesia. Ya, ada bisnis properti di Gaza yang mungkin dia terlibat. Coba bayangkan itu sudah berbeda nih Mas. Kalau Indonesia masuk ke bisnis properti yang digagas Kushner, karena kita membayar uang besar ya, pasti ada alat transaksi yang menguntungkan. Kalau itu terjadi betul-betul kita sudah jauh dari cita-cita ibu dan bapak bangsa kita soal Palestina. Karena dulu kita membangun rumah sakit untuk rakyat Palestina, untuk perjuangan rakyat Palestina. Sekarang kita ikut membangun properti untuk menindas dan mengusir rakyat Palestina. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita masuk ke Venezuela untuk bisnis minyak, yang saya dengar tidak ada yang tertarik juga di sana karena tidak ada jaminan keamanan. Indonesia kalau main minyak di sana, kita ikut terlibat dengan kaum-kaum imperialis yang merupakan gagasan yang ditolak oleh ibu bapak bangsa kita. Jadi Indonesia bukan Indonesia lagi lah bagi saya dengan segala hal yang dibawa oleh Presiden Prabowo ke luar negeri. Udah nggak ada Tapi agak terlalu keindonesiaan. awal kan, harusnya nggak ada Indonesia 2030. Itu kata siapa kira-kira Mas? Memprediksi itu bubar. Ada dulu, Ada dukun ya. Novel itu katanya dulu kan dari iya, novel banyak dulu yang kan. novel. Kita lihat 4 tahun lagi. Iya, janganlah. Optimis. Iya, optimis kan Sudah kampus. terlihat kok di Sumatera. Nggak ada penanggulangan, nggak ada berbagai hal. Nah, dalam situasi seperti ini gimana Mas? Maksudnya kan konsekuensi dari pelemahan demokrasi ini kan kemana-mana ya, di politik internasional yang tentu juga nanti akan kembali lagi ke politik domestik kan. Kalau Indonesia kemudian arah kebijakan luar negerinya itu tidak konsisten, kemudian sering kontradiktif, itu kan juga kemudian pasti membawa dampak negatif ke dalam. Dan padahal kondisi di dalam juga sudah agak ada banyak persoalan lah, ada banyak problem. Dan itu kemudian kalau dirunut-runut, salah satu masalahnya adalah karena pelemahan demokrasi tadi gitu kan ya. Kalau kemarin saya nyebutnya sebagai diplomasi dinastik nih, diplomasi yang sentralitas kekuasaan, sentralitas pengambilan keputusannya itu tinggi, tapi kapasitas infrastruktural dan kapasitas pelembagaan itu lemah, sehingga
ya tadi didasarkan mood swing dari si raja tadi kan, l'état c'est moi gitu. Kalau zaman dulu kan dinasti-dinasti itu membuat kebijakan ya berdasarkan si raja itu dan kenalannya gitu kan. Makanya diplomasinya itu dengan menunjuk ini ngawinin anaknya sama ini sama itu gitu kan, masukin anaknya jadi menteri, ponakannya jadi menteri misalnya gitu kan. Itu zaman dulu, dinasti, zaman dulu diplomasi dinastik itu kan. Apakah sekarang jadi seperti itu lagi gitu loh? Kalau saya melihat diplomasi Indonesia simple aja Mas, lihat menteri luar negerinya. Apa yang bisa dilihat dari menteri luar negeri sekarang? Coba baca sejarah menteri luar negeri kita, siapa yang tidak memiliki catatan sebagai diplomat ulung? Jarang sekali itu. Orang dilihat, wah ini memang cerdas nih orang, menteri luar negerinya. Dan saya tuh mau berarti apa ini implikasinya? Apa yang sedang diisyaratkan Maksudnya oleh apa ini? Kesana pelan-pelan. Berarti semua Maksudnya cerdas. apa ini? Semua menteri luar negeri Kalau cerdas. kita sudah sama-sama menangkap ya sudah nggak usah dijelasin. Biasanya cerdas. Oh, bukan selalu cerdas. Oh gitu. Luar biasa. Ya itu apalah ya. Iya. Ya, bagi saya itu wajah Indonesia di luar negeri. Iya. Semakin kapasitasnya bagus, ya dimulailah dari bahkan di era Pak Presiden Jokowi, kita punya menteri luar negeri yang punya daya aktivitas diplomatik yang menarik sekali ya. Nah, di tahun ini yang tahun the year living dangerously. Vivere pericoloso kalau kata Bung Karno. Ya, pidato Bung Besar ya. Vivere pericoloso. Dan bagi saya itulah gambaran soal kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan demokrasi. Kalau demokrasinya rusak, kabinetnya juga bermasalah. Kabinet 109 itu satu ya. Penempatan orang-orang yang tidak cakap, tidak kompeten, tidak di bidang yang sebenarnya. Akhirnya berbagai hal rusak termasuk hubungan internasional. Kan tugas menteri itu memberikan nasihat ke presiden. Untuk urusan ini Pak, kita tidak bisa karena komitmen internasional kita dari dulu begini. Nah, dia kan penasihat presiden tuh di hubungan luar negeri. Dia harus memastikan langkah presiden, kebijakan presiden sesuai. Nah sekarang presidennya jadi menteri luar negeri, presidennya lebih sering ke luar negeri dari menteri luar negeri. Jadi bagi saya banyak hal kita baca soal kebijakan internasional kita dengan sistem presidensial kita. Presiden itu bukan orang yang mampu segalanya, dia harus mampu memimpin banyak orang yang mampu mengerjakan berbagai bidang. Nah, jangan presiden ngerjain kerjaan menteri. Nanti kebijakan-kebijakan dia karena sisi emosionalnya baru diplok tough guy langsung keluar. Oke, mantap. Dia harus mikirin dulu, tanya ke menterinya. Ini maksud si bro ini apa sebenarnya? Dia harus paham tuh cerita politik luar negeri itu. Hati-hati Pak, ini di Indonesia sensitif. Orang Indonesia merasa kalau kita masuk ini sudah kita bukan Indonesia lagi nih. Kita mengkhianati sesuatu. Nah itu yang tidak terjadi. Presiden langsung mutusin sendiri aja. Dan kalau checks and balance-nya berjalan dengan baik, akan ada orang-orang yang bisa menyampaikan itu ke presiden. Jadi gini ya, ada dua penjelasan. Kalau dalam negara konsepnya separation of powers. Kebijakan itu dipisah-pisahkan, diatur relasinya dengan checks and balances. Jadi legislatif ngecek kerja-kerja eksekutif. Tadi sudah nggak ada nih, koalisi tunggal, koalisi besar, membunuh oposan ya. Di ruang eksekutif ada namanya separation of authority. Kewenangannya yang dipisah-pisahkan. Menteri luar negeri itu harus paham luar negeri dan tidak boleh campur urusan perdagangan gitu ya. Mereka akan bicara dengan kementerian-kementerian terkait saja. Ini kita buat kebijakan apa nih? Nah, presiden sendiri masuk ke kewenangan tertentu terlalu jauh sebagai orang yang menentukan pilihan terakhir. Ini dia adalah pilihan pertama dan pilihan terakhir. Harusnya suruh pasukannya di luar negeri urus debat lah.
bahaslah segala sesuatu, rundingkan, Baru kasih ujungnya. saya opsi dengan berbagai keuntungan dan kerugiannya. Iya. Baru dia akan mikir positifnya dampak. Nah ini enggak, presiden langsung ya, gitaris, vokalis, drummer sekaligus begitu ya. One man band. One man band. Dan itu yang terjadi dalam politik internasional saya yang merusak kewenangan luar negeri presiden di 5 hal ini. Yang sebenarnya justru berdampak buruk bagi presiden juga ya Iya, kalau orang dia akan melihatnya pahami. berbeda, betul. Iya. Anda ngomong sana sini di luar negeri, di dalam negeri gimana? Ya, dan belum tentu yang disepakati di luar negeri juga kemudian bisa diikuti kan, kayak yang Iya. sama Tiongkok dulu joint development kan masih dikejar sampai sekarang. Artinya apa gitu kan, bingung juga menerjemahkannya kemudian. Bergantung sama kapasitas domestik juga. Saya yang agak khawatir ya, kalau 16,9 T itu ternyata akan menimbulkan dampak ekonomi. Indonesia belum terurus, uang itu mengalir keluar, dan kita nggak punya kesanggupan untuk menyelesaikan itu. Apa makna dari Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa uang itu sebagian besar dari APBN? Apa maknanya? Loh, kok uang perjanjian internasional negara sebagian pakai APBN, sebagian lagi pakai apa? Oh iya, dari mana tuh? Ya, pilihan diksi itu menurutku. Apa maknanya? Kan belum kita ketahui kan. Itu menarik. Sebagian pakai apa? Pakai apa? Uang Pribadi harus pakai negara ya. Sebagai negara kan. Kalau uang dari anak keluarga negara kan malah justru ditanya karena lo itu korupsi dong gitu ya. Saya agak takut dulu ada negara Konoha itu Mas Sofwan. Duit itu ada di kantong ya, tapi nggak ada duit itu di kantong. Akhirnya menimbulkan berbagai polemik. Jadi seolah-olah kita berwibawa di dunia internasional, tapi nanti begitu uang nggak ada itu panjang ceritanya lagi. Dan ya jangan-jangan maksudnya ini juga bukan cerita terakhir kan, kalau mekanisme strukturalnya itu seperti itu kondisinya dengan demokrasi yang lemah, kontrol yang lemah, yang ngingetin memang nggak ada terus gitu ya. Iya. Dan memang masih berlanjut, apalagi dengan Board of Peace yang sekarang kita anggotanya, kemudian Bro Donald tadi sebagai chairman, founder, emperor, whatever. Kemudian kalau misalkan memberikan perintah atau arahan kepada anggota-anggotanya terus selalu kita terpaksa mengikuti, bagaimana kemudian? Ya nanti tiba-tiba disuruh apa gitu ya. Yang dulu sebagai pasukan perdamaian jadi pasukan yang berbeda, atau melakukan bisnis berbeda kan? Iya. Karena ini adalah bisnis properti di Gaza, tolong Indonesia kirimkan tukang-tukangnya. Nah, misalnya ya. Pasukan kuli gitu. Ya, karena negara lain punya banyak kepentingan tidak mengirimkan warga negaranya ke sana. Itu kan daerah konflik. Iya. Iya. Ini kan kemarin yang ISF itu yang masih mau itu baru cuma Indonesia doang loh. Iya. Terakhir ada Azerbaijan. Azerbaijan kalau nggak salah. sudah Tapi kemudian mundur. keluar. Udah tinggal Indonesia Tinggal selesai doang. Indonesia. Karena tough guy. Oh. Luar biasa. Kan negara besar Mas, bisa Mas. Bangsa besar. Bisa dong. Aduh. Nah itu. Iya karena kalaupun nanti Indonesia nggak ikut ngelucuti Hamas gitu, tapi kalau dia datang dengan seragam yang sama kan tetap aja dianggap bagian dari itu gitu. Jadi memang ada banyak hal yang mengkhawatirkan dan saya kira kemudian perlu perlu lebih kuat lagi untuk dikontrol, dan dengan demikian upaya untuk memperjuangkan kebijakan luar negeri yang lebih sehat itu harus sama dan sebangun dengan upaya memperjuangkan demokrasi Di dalam yang negeri. lebih sehat gitu ya. Jadi emang nggak boleh pisah-pisah gitu ya. Ini satu paket. Cuma kebijakan luar negeri kita cuma bisa sehat kalau demokrasi kita juga sehat gitu ya. Aku mungkin kepikiran perspektif politiknya ya. Dengan sebuah pertanyaan penting. Apa pentingnya bagi Amerika melibatkan Indonesia di Davos kemarin dengan BOP? Apa yang mau Duit ditunjukkan aja dengan ragu. Amerika? Sebagian dari APBN. Artinya ada kendala di APBN kan. Nah, kalau Indonesia bukan negara yang tough, hanya presidennya yang tough gitu ya, apa kepentingannya? Kalau dilihat di ruang politik ya, kayaknya
Amerika dengan BOP butuh tameng dalam artian untuk menjalankan bisnis properti itu. Sebab untuk bukan hanya Asia Tenggara ya, mungkin di dunia orang yang dipercaya oleh masyarakat Palestina dan itu dicintai Indonesia. masyarakat Palestina orang Indonesia, Pak. Iya. Kalau jadi modal sosial bertahun-tahun itu kemudian dipakai untuk mengkhianati pekerjaan para pahlawan kita di Palestina itu, orang-orang Indonesia yang mengorbankan banyak hal untuk menyelamatkan saudaranya di Palestina. Jadi saya nggak mengerti ngapain Indonesia ikut juga dengan jebakan-jebakan Batman seperti ini. Dan selain Amerika, kalau berkaca ke kasus sebelumnya, sebelum Board of Peace, aku ingat waktu muncul pernyataan menjamin keamanan Israel itu. Banyak sekali akun-akun dari Israel yang menyatakan, wah ini negara Muslim terbesar di dunia aja mendukung Israel. Kenapa kalian yang lain-lain nggak? Pakai itu ya. Sudah memanfaatkan kita sebagai alat ya. Memajukan atas narasi nama mereka. Indonesia sebagai mayoritas Muslim, lalu digunakanlah pembenaran-pembenaran itu. Ya bayangkanlah. Itulah kualitas diplomat kita yang nggak membaca, kan ini pemahamanku ya, bisa saja salah. Diplomat itu kan ada dinding lain di antara dinding utama ya. Maksudnya opini satu itu pasti harus dibaca, opini di balik itu apa semua gitu ya. Dan itu kayaknya yang tidak terbaca oleh Pak Prabowo. Dia sangat menikmati tampilan luar negerinya itu ya. Dibandingkan membangun kebijakan yang ya non-blok, yang khas Indonesia ya. Kami tidak akan ikut dengan keributan ini, tapi kami akan berpartisipasi dalam misi perdamaian, perbaikan Palestina dan lain-lain. Itu khas Indonesia. Nah, kayaknya presiden, saya nggak ingat ya perdebatan waktu debat presiden soal internasional itu rasa-rasanya masih bersama Palestina. Tapi nggak ada presiden bertemu para perwakilan pejuang Palestina dan pemerintahan Palestina. Menteri-menterinya sih ada. Nah, kalau saya oposannya, saya langsung protes presiden. Apaan pekerjaan Anda di luar negeri mengingkari janji kampanye Anda, mengkhianati perjuangan founding fathers kita, mengkhianati para pejuang yang melindungi Palestina. Tapi nggak ada tuh. Ya gara-gara miskin oposan itu. Nah, kecuali ini akan muncul nih tebakan saya 2028. Garang lagi ke presiden tuh. Menjelang 2029. Menjelang 2029. Dan itu kan kasihan. Orang-orang Gaza sudah makin menderita gitu ya. Dan kita seolah-olah baru bicara kehendak rakyat menjelang tahun politik saja. Ya. Nah, tadi kan Mas Sofwan udah menyatakan ya bahwa langkah koreksi ke depannya memperkuat pengambilan keputusan kebijakan luar negeri sekaligus dengan memperkuat demokrasi. Langkah realnya kira-kira seperti apa, Mbak Ferry? Langkah real yang harus dilakukan pemerintah Indonesia menarik diri dari apa yang sudah dia sepakati dengan Donald Trump. Kalau domestiknya supaya kemudian ke depan kita bisa mengontrol atau memberikan rambu-rambu constraint untuk penyeimbang terhadap kebijakan luar negeri supaya nggak liar begitu. Saya nggak tahu ya ini akan sampai ke sana ini perspektif orang hukum tata negara ya, pasti nggak matching dengan banyak teman-teman. Tapi menurut kami segala kebijakan dan tindakan pemerintah itu bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau ada yang concern dengan isu ini, mestinya dia mempertanyakan langkah-langkah presiden di Davos itu, dengan menggugat agar pemerintah mencabut langkah-langkah administratif itu. Ini menarik nih, ada konkret nih. Pernah ada nggak Mas kebijakan luar negeri yang kemudian Saya belum pernah. Karena kan palingnya dengan karena dulu gini, dulu itu hanya kebijakan best checking aja. Nah, sebagian kebijakan internasional itu akan berujung dalam bentuk undang-undang kan, atau konvensi yang diratifikasi dan segala macam undang-undang lah gitu ya. Tapi sekarang kan undang-undang administrasi pemerintahan kita sudah berbeda, tidak hanya best checking kebijakan, tapi juga tindakan administrasi. Tindakan administrasi segala satu tindakan
yang dilakukan oleh pejabat dan atau badan tata usaha negara. Presiden itu pejabat tata usaha negara tuh. Pergi ke luar negeri itu mengerjakan tugas administrasi pemerintahan tuh. Oh, menarik sekali. Nah, ada 3 hal yang dilarang dalam melaksanakan wewenang itu. 1, melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, dan sewenang-wenang. Oke. Ayo dong, HI. Mas gimana? Ditantang kita. Ditantang hukum Mas gimana? Itu bagi saya sesuatu hal menarik baru yang harus dikerjakan oleh warga negara Indonesia. Menarik. Untuk mempertanyakan kelakuan pemerintahnya di luar negeri yang secara konsep NKRI itu melanggar betul. Ya. Nah, ini masalahnya ada yang berani atau enggak gitu kan. Iya. Nah, keberanian itu kan harus didukung dengan kekuatan juga, Mas, mau nggak mau. Dan seperti yang tadi udah Ferry bilang, berbagai kekuatan sekarang udah tergabung menjadi satu koalisi besar. Cara untuk kemudian rakyat atau siapapun itu ada kekuatan bagaimana? Kalau aku mikirnya begini, gak harus menang juga, tapi menunjukkan perlawanan. Seenggaknya nggak diem. Setidak-tidaknya orang tahu rakyat Indonesia tidak suka dengan kebijakan pemerintahnya. Dan memberikan koreksi. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Ferry dan juga Mas Sofwan dan teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast Bebas Aktif episode kali ini. Jutaan orang yang saya wah, jutaan. 19 juta. Amin ya rabbal alamin. Suara aja yang tidak dengar. Dan jangan lupa ikuti terus media sosial kontekstual untuk episode podcast Bebas Aktif selanjutnya yang tentunya sangat-sangat mencerahkan. Terima kasih dan sampai jumpa.